Salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B peserta Latsar golongan 3 angkatan 7 BPPK Makassar. Saat ini, kami akan membahas tentang perjalanan Gojek dari awal berdirinya sampai berkembang seperti saat ini. Era digitalisasi kini tidak hanya pada bidang telekomunikasi, namun telah menyentuh seluruh aspek kehidupan termasuk transportasi. Salah satunya adalah ojek. Ojek selain karena lebih murah dibanding dengan taksi, ojek pun dianggap lebih efektif karena bisa lewat gang sempit yang tidak bisa dilewati oleh taksi. Nadiem Makarim, sang pendiri ojek kala itu yang adalah seorang pegawai kantoran, ia setiap harinya menggunakan jasa ojek. Ia melihat dan merasakan bagaimana ketika ia perlu ojek, namun tidak ada. Tetapi sebaliknya, ketika ia tidak perlu ojek, ojek itu ada. Di samping itu, ia menilai sebagian besar pengemudi ojek menghabiskan waktunya untuk mangkal menunggu penumpang. Dari situlah ide kreatifnya pun muncul. Ia menciptakan sarana transportasi bagi pengemudi dan penumpang agar lebih efektif dan efisien. 13 Oktober 2010, Gojek didirikan, yang bermula dari 20 orang pengemudi. Saat itu belum ada aplikasi, tetapi hanya menggunakan call center. Seiring berjalannya waktu, investasi mulai datang satu persatu. Dan pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 7 Januari, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS. Sarana pemesanannya pun tidak lagi menggunakan call center. Sehingga semakin mempermudah untuk pelanggannya atau pengguna aplikasi mendapatkan pelayanan jasa dari PT Gojek. Mengingat di awal debutnya, PT Gojek hanya menerima orderan lewat call center. Fitur Gojek Indonesia sekarang setelah mengalami pengembangan ada 19 fitur, yaitu GoRide, GoCar, GoPay, GoSend, GoFood, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoShop, GoTix, GoDeals, GoBluebird, GoMessage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoDaily, GoFix, dan GoLaundry. Teman-teman pasti sudah familiar dengan GoRide dan GoCar, bukan? Dengan adanya fitur-fitur di atas, tak heran jika pengunduh aplikasi Gojek sekarang sudah mencapai puluhan juta. Karena tidak hanya memanjakan konsumen, tetapi Gojek juga memberikan berbagai keuntungan bagi driver dan mitra Gojek. Terdapat 5 layanan Gojek andalan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. 1. Layanan pesan antar makanan dan belanjaan atau GoFood dan GoMart. 2. Layanan dompet digital atau GoPay. 3. Layanan donasi digital atau GoPay dan GoGive. 4. Layanan streaming dan hiburan atau GoGames, GoPlay, dan GoTix. 5. Layanan pengiriman barang atau GoSend. Nadiem mengungkapkan, Gojek telah menjadi solusi pemerintah untuk menekan angka pengangguran, sebab mampu membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Nadiem juga mengklaim perusahaan binaannya telah menafkahi 35.000 rumah tangga di tanah air. Kualitas sumber daya manusia meningkat, dari yang tidak mengerti teknologi, akhirnya menjadi fasih memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi teman-teman, walaupun masa pandemi ini membawa banyak tantangan, tren-tren di atas menunjukkan bagaimana pengguna Gojek mampu beradaptasi dengan cara hidup baru, menggunakan layanan digital. Sebaliknya, Gojek juga akan terus berinovasi dan menggunakan teknologinya untuk melayani pengguna dan seluruh ekosistem Gojek beradaptasi ke cara hidup baru. Jangan khawatir, pasti ada jalan untuk beradaptasi dengan segala kebiasaan hidup baru.